Makanya Allah dawuh di dalam surat Al-Hijr ayat 40, nafsu atau iblis itu tidak akan bisa dan tidak akan diizini oleh Allah terhadap satu hamba yang untuk beliau jerumuskan lagi. Siapa mereka? Wa minhum illa ibadaka, kejobo hambamu ya Rob. Hamba yang bagaimana? Tanda-tanda kita untuk bisa mencapai bertemu terhadap Allah bagaimana? Ini dia tolak, dia ingkar dengan hal itu. Otomatis waliqaihi, dia pun ingkar untuk tidak mau bertemu Allah. Karena sukanya mereka, hati mereka itu hanya bertemu pada kesenangan dunia. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas masalah betapa pentingnya hubungan ruhaniyah pada Allah, wujudnya. Betapa pentingnya membangun hubungan rohaniyah pada Allah. Ini tabiat, sifat, karakter dan kebiasaan para wali-wali Allah itu di situ. Selalu menjaga, membangun hubungan rohaniyah pada Tuhannya. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Tapi sebelum kami masuk di ranah materi, perlu kami sampaikan dari keterangan jikalau ilmu ajaran untuk mendidik supaya ruhaniyah ada sambungan hubungan langsung pada Allah disampaikan, mayoritas manusia menolak. Mayoritas manusia menolak, bahkan dia mengatakan zalika dhalalatun, itu ajaran yang menyesatkan. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Jawabannya cuma satu, karena mereka masih menjadi budaknya hawa nafsu. Hanya itu. Andai kata nafsu tidak diizini Allah masuk di dalam jagatnya hati seseorang, maka nafsu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tatkala Allah tidak mengizinkan iblis untuk menggoda Nabiullah Adam, iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara apa iblis atau nafsu itu menjerumuskan, mengikat dan membelenggu kita ruhaniyah? Kalau bahasa Nabi Adam sederhana dengan buah khuldi. Kalau bahasa kita dengan kesenangan kehidupan dunia. Padahal Allah juga sampun menyampaikan dan memperingatkan terhadap kita bahwasanya ad-dunya mata'ul ghurur. Kenikmatan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, ruh, itu menipumu, bukan jasmani tapi ruh, itu menipumu. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan ada kehidupan yang kekal yang lebih baik. Bapak Ibu, hanya dengan alasan masih menjadi belenggunya hawa nafsu, ruhaniyah manusia itu pasti menolak. Entah itu yang alim, ilmu dohire atau tidak.
entah itu punya jabatan atau tidak, kaya atau tidak, seluruhnya akan menolak. Tapi minoritas sekali yang di situ menerima ketika saat ajaran tentang rohaniyah itu disampaikan. Jumlahnya minoritas, sangat kecil. Makanya Allah dawuh di dalam surat Al-Hijr ayat 40, nafsu atau iblis itu tidak akan bisa dan tidak akan diizini oleh Allah terhadap satu hamba yang untuk beliau jerumuskan lagi. Siapa mereka? Wa minhum illa ibadaka, kejobo hambamu ya Rob. Hamba yang bagaimana? Minhum iku setengah saking hambamu al-mukhlasina utawi wong sing den pilih. Sinten wong sing den pilih? Orang, yaitu orang-orang yang hatinya menerima pengajaran tentang kaidah atau ilmu-ilmu rohaniyah. Inilah mereka yang dipilih. Sehingga di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh wabtaghi, dan tole ono sira kabeh carilah fima ing dalem apa ataka kang anugrahake nekake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Carilah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap dirimu. Carilah apa yang telah Allah berikan terhadap wahai manusia. Apa yang Allah anugerahkan, yaitu darul akhirah, ing rumah akhirat, bahasa syariat, bahasa hakikat, hubungan ruhaniyahmu pada Allah. Niki ayat ini yang dikedepankan itu adalah hubungan langsung pada Allah. Bagaimana cara kita sebagai manusia hati ini memiliki hubungan langsung pada Allah, bukan terhadap manusia, makhluk, enggak. Hubungannya langsung pada Allah. Bapak Ibu, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para nabi dan rasul Allah, ketika saat anugerah itu diberikan, beliau terima dan beliau jaga. Darul akhirah, hubungan langsung kepada Allah itu dia jaga. Ini harus melalui beberapa proses Bapak Ibu. Jenengan ada ikatan langsung hubungan pada Allah, jelas itu ada wasilah. Wasilah iku tali antara hati dengan Allah. Mana yang dimaksud wasilah? Allah katakan dalam kewajiban mencari wasilah itu di dalam surat Al-Maidah ayat 39, wabtaghu ilaihil wasilata. Dapatkanlah wasilah itu untuk kau merapat dan mendekat serta bertemu Allah. Wasilah ini Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah 256 yang disebut hablum minallah, tali yang fungsinya tali yakfur bitaghut wa yu'min billah. Yang dimaksud tali di sini adalah melepaskan hatimu atas keakuan makhluk yang segala-galanya. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang melepaskan keakuan dirinya sebagai makhluk yang segala-galanya, maka wa yu'min billah, dan mereka imannya pasti ihsan, dan mereka pasti imannya hanya pada Allah.
dan mereka pasti dibersihkan hatinya dari perkara-perkara yang menajiskan, menghijabi hati pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Oleh sebab itu jagalah hubungan hatimu langsung pada Allah. Bapak Ibu, sering saya katakan wasilah ini, tali ini tidak ada hubungannya dengan makhluk, nggak ada. Tali ini langsung cara sambungannya rohaniah hati jenengan langsung terhadap Allah, langsung tanpa melalui ini itu. Ini yang disebut wasilah itu di situ, dan wajib kita itu mendapatkan dan membawa itu. Apa yang dimaksud wasilah? Wujud dohirin apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah zikir. Zikir yang menjadikan hati sampean awalnya itu merasa bahwasannya kita ini selama ini zalim pada Allah, zalime hati pada Allah. Bentuknya apa? Senantiasa hati lalai pada Allah. Maksudnya lalai adalah hati tidak ada kesadaran kalau semua apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk itu sebetulnya adalah sumbernya dari Allah. Nggak sadar. Justru hati ini akan sadar kalau toh munculnya perkara itu dari makhluk sumbernya. Ini yang dimaksud hati yang lalai. Hati yang lalai disinilah yang dimaksud hati yang zalim pada Allah. Otomatis dengan zikir tersebut jenengan akan merasa bersalah selama ini. Ini awal proses nanti dikatakan punya hubungan langsung pada Allah. Proses berikutnya, Allah akan terasa dekat wujudnya pada diri jenengan. Buktinya hati jenengan sadar kalau olehnya Anda melihat, mendengar, bernafas, berkata, bekerja, apapun itu semua sumbernya dari Allah, wujudnya yaitu hidup dalam diri jenengan. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam satu hadis sahihnya, jikalau kau tidak bisa, belum bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hatimu terasa Allah itu dekat. Selalu merasa kalau segala apapun jenengan selalu diawasi oleh Allah. Mengapa hati jenengan ada muncul rasa sing seperti ini? Karena Allah sudah terasa dekat. Lihat sana orang-orang yang masih di golongan menganggap Allah itu jauh. Pasti Pak, menganggap Allah itu jauh. Karena mereka belum bisa menerima pengajaran tentang ruhaniyah. Ilmu hakikat ini belum bisa menerima. Mereka tidak bisa menerima, yaitu tadi alasannya sebab karena masih kebelenggu dengan rantainya hawa nafsunya masing-masing. Betul sakit. Itu Nabi Adam tidak akan pernah bisa kembali ke negeri asal yaitu surga selama Nabi Adam belum mau menerima kalimat dari Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Tapi ketika saat Nabi Adam itu bisa menerima tentang kalimat, sing dimaksud kalimat di sini adalah itulah pemahaman ilmu tentang sejatine urip iku sapa. Itulah wahyu-wahyu yang sebagai dasar awal penyadaran hati manusia
untuk kembali kepada Allah. Nabi Adam terima. Adam, kamu sudah capek di dunia, nji. Ingin kembali ke negeri asalmu, surga, nji. Ini kan bahasa isaroh. Bahasa surga iku isaroh. Bahasa kalimat iku isaroh. Artinya jenengan di dunia ini pingin enggak untuk masuk ke alam akhirat sekarang. Sebab siapapun kita ketika saat masih di alam dunia ruhaniyah ini selalu khawatir, Pak, gelisah, takut besok itu anak-anakku makan apa, kerjanya apa, dan lain sebagainya. Bahkan yang kaya pun takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya. Jangankan pilkada yang nggak jadi, nggak susah, yang jadi pun terasa takut kalau didiskualifikasi. Takut. Inilah Pak Bu, potret-potret hati manusia yang masih saja belum mau untuk menerima kalimat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah kalimat yang kumaksud setiap apa kita bertemu Allah ajarkan tentang dinu tauhid. Ya, ini kalimat. Bahkan Allah dawuh lewat mafhum mukhalafah dari satu ayat, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Yang dikatakan orang ingkar adalah orang yang menolak kalimat ini. Bi ayatillah, ayatnya kelawan piro-piro tondo-tondo untuk ke Allah itu bagaimana. Tanda-tanda kita untuk bisa mencapai bertemu terhadap Allah bagaimana, ini dia tolak, dia ingkar dengan hal itu. Otomatis waliqaihi, dia pun ingkar untuk tidak mau bertemu Allah, karena sukanya mereka, hati mereka itu hanya bertemu pada kesenangan dunia. Berarti kebalikannya maksud ayat ini, walladzina amanu. Sedangkan orang-orang yang beriman bi ayatillahi, kelawan piro-piro kalimat itu, waliqaihi, secara otomatis atafnya memakai wawu ataf ini, pasti jenengan akan dalam hati ingin selalu berjumpa datang Gusti Allah, otomatis. Barulah ini Allah kasih wasilah. Allah hanya memberikan wasilah pada hamba yang seperti ini. Coba ayo diperiksa surat Al-Ahzab 21, teladan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isinya apa itu? Ya liman kana yarjullaha. Terhadap hamba, hati hamba yang ada keinginan untuk berjumpa Allah. Nah, sedangkan orang yang hatinya untuk berjumpa Allah hanyalah orang-orang yang menerima kalimat itu. Inilah yang Allah sebut sebagai kekasih Allah. Ini untuk apa? Wal yaumal akhirah, untuk masuk di dalam alam akhirat. Syaratnya untuk masuk alam akhirat harus memfanakan alam dunia. Syaratnya untuk bisa memfanakan alam dunia, wasilah tadi sampean lakukan. Fungsi daripada zikir yang yakfur bitauhid wa yu'min billah, iki fungsikan. Inilah zikir yang kami maksud sebagai zikir rasa. Bon niki. Rasa dalam hal Quran itu iman yang ihsan, Pak. Bukan hanya iman. Kan ada Islam, iman, ihsan. Makanya mengapa di dalam iman itu ada nurul iman, ada hakul iman, ada nur,
cahayane iman, Anda percaya kalau Allah itu Tuhan. Percaya sampean kali kulit sebatas nama dan sifat. Bukti nih, jenengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik. Ini iman anak TK. Dan jenengan ini sudah tua-tua, 30 ke atas. Dan manusia yang sudah seperti ini sudah tidak TK mestinya. Tapi wonten Pak, wong TK jenggote putih. Wonten. TK jenggote putih. Iku gak taman kanak-kanak, tapi taman kawak-kawak. Ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wasilah ini hanya diberikan terhadap para kekasih Allah. Siapa di dalamnya kekasih Allah? Bisa Rasul, bisa Nabi, bisa wong sing soleh hatinya. Ini semuanya disebut kekasih Allah. Wasilah itu hanya diberikan Allah terhadap beliau-beliau ini. Tali sambungan antara ruh pada Allah yang disebut rasa hanya diberikan terhadap kekasih Allah ini. Berarti sambungannya antara ruh dengan Allah ya rasa ini. Inilah ihsan. Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Sebelum Anda masuk di dalam hakul basiroh, bertemu Allah, Anda ini pasti akan terasa bahwasanya Allah dekat. Sudah tidak jauh. Karena Anda dimasukkan Allah di dalam dzikir rasa, di dalam tauhid la ilaha illa anta. Sudah tidak huwa, sudah tidak nama Allah, langsung anta. Ini wasilah. Anda akan masuk wal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Perbanyak itu zikir. Tapi dalam ayat ini mana ulama yang mau menjelaskan tentang sejatinya zikir ini? Mana? Jarang yang mau. Akhirnya kita tiap saat dan waktu berzikir, ikut dikiri sudah benar secara syariat dan thariqah, tapi secara ruhaniah kita masih koplak. Zikir yang tidak bisa tembus karena nggak ada talinya, Pak. Bagaimana kita akan bisa munajat dan bertemu Allah di dalam segala aktivitas apapun sementara taline iki gak ada? Sama halnya kalau niki mancing ikan antara kail dengan palesan itu nggak ada senare, tak uncal no Pak, kail saumpane boso digondol tak kerek-kerek yang betul sakit lah karena putus hubungan nggak ada talinya. Ikannya ya wis melayu sama. Ibadah apapun model kita, Pak, jikalau tidak membawa wasilah, jangan harap ibadah itu diterima. Ingat, Allah sampun menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang hanya diterima oleh Allah adalah ibadah yang ada talinya, hubungan langsung hati sampean datang Allah. Bahasa ayat itu disebut takwa. Takwa tidak bisa lewat atau lepas dari ilmu amal istiqomah, nggak bisa. Ini maksudnya takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang kumaksud daripada kalimatin. Kalau kepada Nabi Adam namanya kalimatin. Fatalaqo mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira ajaran dinu tauhid. Wahyu-wahyu
yang menjadikan hati sampean iki bisa untuk menyadari kalau segala apapun itu adalah wujudnya Allah. Niki maksudnya kalimat. Ketika Nabi Adam sudah menerima kalimat, jenengan menerima ilmu, lalu amal, praktek. Praktek sampean disebut khalwat, birriyadati wal azkar, jenengan kalih kula niki soro. Pahit-pahit. Terus Mbah Yai fatani wau pahit-pahit. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf, perjalanannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, pahit-pahit. Dailok kaum. Nabi Muhammad yang ngono. Nabi Ibrahim bahkan dibakar. Nabi Yusuf itu ya Allah dicengklung nang nggone sumur, didol dadi budak. Akhirnya nang Mesir. Pahit perjalanan, Pak. Beliau Mbah Yai Fatoni juga begitu. Zaman roh dhewe tahu sendiri. Terus pundi ketika saat membuka kalimat ini. Ayo, di sidang ngalor ngidul dikatakan sesat. Pahit. Iku bentuk biriadoh. Jenengan kali kula berbentuk biriadohnya mana? Soro-soro. Wistah aku yakin gak usah kita bicara orang lain, istri, suami, anak, tetangga jenengan yang tidak seiman terhadap jenengan, pasti jenengan dikatakan orang yang tersesat. Udah. Wasbir sobaro siro Muhammad, sabar nafsaka ma'alladina amanu yada'una rabbahum. Sabaro kuwi bersama orang-orang yang sabar menghadapi apapun dalam rangka yada'una, menyerukan rabbahum ing pangerane alladzina. Nggih mohon maaf untuk 2025, andai kata kami tidak boleh keluar bukan berarti saya porek. Tahu porek? Metotok nih loh, begok. Apa bahasa Indonesia ini begok nih Pak? Mogok, ndak. Itu sudah waktunya saya akan menulis Al-Quranul Qadim, mendahirkan Al-Quranul Qadim supaya bisa dijadikan sebagai penerus anak putu kita nanti jikalau internet iki buyar. Tinggal kitab bisa dibaca dan seterusnya. Nanti nggak keluar dari Al-Quranul Karim, nggak keluar kok Pak. Enggak. Sama. Ya 30 juz sama. Suratnya ya sama, cuman jenengan nanti akan mendapatkan kalimat. Inti dari maksud Al-Quranul Karim itu yang disebut Al-Quranul Qadim, sehingga jenengan nanti akan paham apa maksudnya alif lam mim yang sampai detik ini, zaman ini seluruh ulama sak dunia tidak tahu tafsirannya, karena itu masuk di dalam ayat-ayat yang mutasyabihah. Tapi untuk kalangan jenengan piyambak, lah untuk bisa menerima Al-Quranul Qadim terlebih dulu harus terima dulu kalimat yang bersifatkan dasar. Baru kalau dasar itu nanti sudah dipelajari, dipraktekkan, baru mendapatkan Al-Quranul Qadim. Sebetulnya itu dawuh-dawuh Allah, kalimat itu ada dalam hati jenengan. Ada dalam hati jenengan. Ada pada hatinya para kekasih Allah. Apa sih Al-Quranul Qadim? Dawuh Allah Al-Qadim kang terdahulu, sebelum datangnya Jabur, Taurat, Injil, Quran, ini sudah ada. Kesempurnaannya terjaga, yang menjaga hanya Allah. Dan ini Allah letakkan di dalam Lauhil Mahfud orang-orang yang hatinya sudah condong, sudah membawa wasilah
dan atau para kekasih Allah. Cuman saya nekat tak zahirno bisa urusan kok perang rapopo. Hanya satu maksud dan tujuannya adalah supaya umat ini tidak diapusi. Sholat yo diapusi, zakat carane yo diapusi, poso yo diapusi, haji yo diapusi. Bahkan haji yo diapusi tidak hanya secara batinnya, zahiriah yo diapusi. Wayai jadwale orang-orang yang sudah tua didol Pak, porsi ini loh dijual pada orang-orang yang punya uang. Akhirnya banyak korban sana sini, akhirnya protes. Bapak Ibu hadirin, kalau ilmu dan amal ini sudah klop, jenengan lakukan istiqomah, itu disebut takwa, dan inilah yang dimaksud. Hadza adzikru bisiril asror ila dikrul fana, ila dikril fana. Inilah cara untuk Anda lakukan supaya sampai pada fana udzikri, artinya sampai pada alam akhirat. Sebab di dalam alam akhirat itu hanya ada Allah. Caranya Anda bisa masuk ke alam akhirat, Anda harus kembali ke asal kita. Kita sebagai makhluk, Allahu khalaqakum, asalnya nggak ono, terus diciptakno sing ono, akhirnya jenengan seakan-akan ada. Padahal adanya jenengan ini sebagai nuri Allah. Nah terus bagaimana caranya kita tahu sebetulnya yang ada siapa? Just kembali ke asal. Artinya idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa keakuan makhluk di dalam diri kita di bumi kefanaan. Artinya lakukanlah setiap saat dan waktu fungsi daripada dzikir sirul asrar. Dengan begitu jenengan dikatakan seseorang yang khalwat. Ini yang takrifnya khalwat adalah yakfur, meninggalkan bitauhid, keakuan diri yang wujud, makhluk yang wujud, makhluk yang bisa, makhluk yang memiliki, ini akan difanakan Allah. Wa yu'min billah, maka nyatalah wujud Allah. Berarti kalau kita sudah kembali kepada asal kita tidak ada, maka disitulah nyatalah yang ada. Dah, simple sebetulnya, simple sekali. Bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam. Sing penting bagaimana dalam hati sampai selalu tumbuh kesadaran bahwasanya kita itu makhluk, nggak wujud. Caranya jangan kau akui segala apapun yang terjadi itu dari makhluk. Akuilah semua itu dari hidup, baru hilang kefanaan jenengan. Lah nikilah yang ku maksud perjalanan riyadhah lan azkar, biro-biro dzikir. Untuk mendapatkan darul akhirah harus dengan ini. Harus jenengan iki melakukan birriyadhati wal azkar. Nek urusan rimo ilmu atau kalimat sudah proses dari dulu. Sekarang bagaimana jenengan kali kula birriyadhati wal azkar, lakune roh, lakune ati iki prihatin dan selalu sadar bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu wujudnya Allah. Tinggal itu. Kalau ini sudah Allah bersihkan sakliyane wujud sejatine urip iki, maka disitulah jenengan dikatakan yusyahid annal fa'ilahu Allah ta'ala. Amal arif andalah yang sudah dikatakan oleh Allah sebagai kekasih Allah, walaupun jenengan bisa nyambung 1 detik 1 menit, itu sudah masuk di dalam musyahadatul fana, kekasih Allah yang paling rendah. Sudah berarti darul akhirah sudah jenengan dapatkan.
tinggal bagaimana membangun darul akhirah itu semewah-mewahnya. Otomatis jagalah hubungan hatimu langsung pada Allah. Dan itu ayat 77 Al-Qasas, mengapa diletakkan pertama itu harus mempunyai wasilah, harus membangun hubungan langsung pada Allah. Mengapa? Padahal ayat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya, bangun juga wala tansalan ojo nglalekake sira nasibaka ing bagian ira, rupane bagian ira minad dunya, kehidupan dunia. Artinya berhubung jenengan ini gegawan jasmani, bangunan kebutuhan dunia. Artinya jangan kau lupakan bagian kita di dunia. Jangan lupakan. Artinya Bapak, jasad ini butuh makan, ya makan. Butuh minum, ya minum. Butuh tidur, ya tidur. Jasmani. Butuh kelon, ya kelon. Nah, sing dibojo, sing durung dibojo ya gigit jari dong. Tapi wonten Pak, wong dibojo koyoke dibojo tapi gak dibojo. Artine dibojo tapi ra tau kelon. Wonten. Lah ana sing kerja ning Malaysia luar negeri padahal garwane ning omah, lak maneman ya. Lah iku dibojo tapi ora iso. Lha iku bagian jenengan di dunia. Berarti bagaimana kita kalau menikmati bagian dunia? Ya kerja sesuai dengan Allah meletakkan jenengan di mana. Di makom asbab, ya wis nikmati makom asbab. Di makom tajrid, nikmati di dalam makom tajrid, sambil satu sisi menjaga hubungan hati langsung datang Gusti Allah. Makom asbab diletakkanlah kita jadi petani, pedagang, pejabat, atau tukang kuli, pemborong, itu asbab semuanya. Lah sing makom tajrid, karena jenengan iki dititipi Allah sebuah karomah, maka banyak umat yang minta tolong solusi terhadap jenengan. Apa masyarakat sakit, masyarakat benteng ambek keluargane terus nyuwun solusi. Lah disitulah Allah mendatangkan rizkinya beliau-beliau ini tanpa dilewati dengan nyambut gawe seperti kita yang ada di makom asbab tadi, leren nyambut gawe. Ya sudah. Sebetulnya keduanya menurut saya nggak ada bedanya toh Pak. Nggak ada bedanya. Yang terpenting darul akhirah, hubungan hati langsung pada Allah itu dijaga. Lebih baik kita sebagai pemulung di makom asbab rezeki ini teko, tapi hati ini selalu menjaga hubungan langsung pada Allah daripada mereka-mereka yang ada di makom tajrid tapi enggak menjaga rohaniat datang Gusti Allah. Nek ngomong berat sih secara fisik ya beratan asbab lah Pak. Untuk mendapatkan maisatu dunia itu berarti asbab. Nek ditajrid kan gak bondo toh Pak ya. Gak bondo. Hanya dia itu aurat, istiqomah, wirid. Udah. Nanti Allah kasih kabar. Tamumu sing arepe teko iku nggo masalah. Dia masalah dagangane bangkrut. Wis iki solusine kek nongko ya. Tamu teko, assalamualaikum waalaikumsalam. Lungguh rokokan. Belum tamune belum dawuh, jenengan sampun dawuh. Nggih. Pusing ki nek dagangane bangkrut. Akhirnya jenengan gak wani jawab, ndingklu. Ndingklu. Allah kasih kabar yang namanya warid. Apa persoalannya? Dek bangkrut dikarenakan sering ngurangi timbangan. Akhirnya dilokno. Kuwi urip ning donya iku pindho apa pisan?
nggih sepisan. Kuwi urip ning donya iki kira-kira pirang taun? Nek saged sing dawa, lah ngeten nggih. Iya, dawa iku pira umur? 100 cukup. Nek saged tambahin meleh. Awak sehat bugar. Masih 300 nggih purun kula. Mesti pilihane sing kathah. Walaupun ngomong 300, Pak, mesti nek wis waktune mesti nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Menikut ngomong ngeten. Awakmu lah sering ngurangi timbangan, wis kawani ngomong Pak ndingklo. Nyatane nggih. Timbangane iku diwane kreweng utawa koin. Penjual nggak ngerti. Penjual nggak ngerti. Makanya timbangan kan jeglek-jeglek ngene. Kan wonten timbele. Mboten wantun. Timbel iku dilepas mboten wantun. Nek betul-betul itu ngurangi timbangan tuh. Walaupun timbel setengah kilo atau seperempat, mboten mungkin dipundhut. Walaupun selesai nimbang, mboten mungkin. Sebab nek diambil timbangannya ketinggal, akan jeglek ngeten. Lah ngoten ta? Mboten wantun. Berhubung ya, akhirnya kayak ngoten. Nebas kacang, nimbang nang ngarepe petani. Sedawaya baik sing nimbang atau sing duwe dagangan mesti ningali ongkone timbang sampean gak ero sikil iki ngangkat. Sikile sing nimbang niki lho ngangkat. Atau pihak ketiga sing kancanya saya diunggahno ngeten. Lumayan toh setengah kilo. Ping pinten. Lah sampean gak mungkin tahu karena melihat ongko. Ngoten niku belum ngomong sudah dibedek karena beliau sudah dikasih Allah tahu. Sekarang gini, akmu pingin balik asal inje mbayai anu toh perbuatanmu secara syar'i tadi hilang ono, ngurangi timbangan hilang ono, riba hilang ono, sambil ngunu mohon maaf awakmu kudu riyadhah, kudu poso, kudu wirid iki. Niki beda Pak. Antarane ulama akhirat yang ada di tajrid ambek ulama dunia yang ditajrid olehnya memberikan solusi beda. Kalau ulama dunia aja maka ujung-ujungnya itu dunia. Ujung-ujungnya itu ngarano ning dunia. Kalau mau ulama akhirat memberikan solusi, mboten. Ujung-ujungnya dia diarahkan untuk lekas kembali datang Gusti Allah. Ilmunya pun nggak sama. Bapak Ibu, niki makom tajrid. Niki enak-enak jarene arek nom-nom. Oleh duit tanpa soro. Maksudnya soro-soro orang nyambut gawe. Lambemu yang ben bengi dia iku lungguh kaya suwene. Ya, wiritan sing kaya ngono ngukuhno. Bapak Ibu, sebetulnya kedua makom itu sama di mata Allah. Allah tidak melihat makom itu tapi melihat hati kita. Ada hubungan langsung pada Allah pendek. Wis apa? Untung bagi jenengan kali kula saat ning dunya ini Allah sudah mewasiatkan wasilah ini datang jenengan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka bisa untuk bertemu Allah pada waktu sholat, tidak bisa terlepas asal muasal dari wasilah ini. Tali umumnya wasilah kan ila hadratin nabi. Ngoten toh? Nah, ya wis pahaman sampai ngono secara syariat, yes bener. Wasilah yang kumaksud iki tali hubungan langsung hati jenengan kali Allah. Ternyata itulah dzikir wa dzakarallaha katsiran. Kanjeng Nabi dawuh, kau akan bisa masuk ke alam akhirat jikalau dzikir iku kau kuwati. Nah, maksudnya dzikir iki hubunganmu kok kuwati nang Allah. Seiring berjalannya dzakarallaha katsiran, jenengan pasti akan Allah ambil, dikeluarkan ruh ini dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam muhadarah mukasyafah ke alam musyahadah. Inilah yang kumaksud
pertemuan pada Allah. Bapak Ibu, urusan dunia itu penting. Tapi ini diletakkan Allah nomor 2. Penting. Sandang, pangan, papan, apalagi kita sudah bersuami, beristri, beranak, penting. Udah, nikmatilah bagian jenengan ning dunya iki, sekalipun diletakkan Allah di makom tajrid atau asbab, nikmati. Artinya nikmati, la in syakartum la azidannakum. Jenengan harus menemui Allah, berarti jaga hubungan dzikir tadi pada Allah langsung. Disitulah jikalau jenengan estu menjaga hubungan langsung pada Allah hati ini, di tengah-tengah jenengan jasmani menerima bagian dunia ini, hati jenengan la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak gampang wedi, gak gampang khawatir, gak gampang gelisah dengan apapun yang Allah hadapkan di sini. Ibaratnya wong nyambut gawe, hasil atau tidak hasil itu gak jadi persoalan bagi jenengan. Tapi Allah gak mungkin akan menjadikan jenengan iki terlonta-lonta, gak mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Sing sapa wonge gelem ngejoki takwa betul-betul ini, yaj'al lahu mahrajan. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Allah akan membuka segala pintu yang tidak bisa dibuka. Pintu mana yang tidak bisa dibuka, Allah buka itu. Solusi mana yang menurut manusia itu tidak bisa dibuka, Allah buka itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya persoalan solusi itu tidak panjenengan sangka. Inilah mereka yang Allah maksud sebagai ahliku. Sapa sih ahliku, kata Allah? Yang jenengan ini yang sudah masuk ke alam akhirat. Jadi kuncinya untuk bisa ke alam akhirat, tinggalkan alam dunia ini, fanakan alam dunia. Kuncinya jenengan bisa memfanakan, wasilah ini fungsikan. Harus dzikir sirul asr, fungsikan dzikir rasa itu terus jenengan lakukan. Saya setiap konten itu pasti tidak akan lepas dari masalah wasilah, masalah dzikir rasa ini, Pak. Gak akan lepas, karena ini yang sebagai pembuka awal jenengan kali kula masuk di dalam alam akhirat itu di situ. Bahkan banyak di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Dalam surat Al-Insan 2526 langsung Muhammad dipanggil Allah, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 4142, ya ayyuhalladzina amanu, orang imannya sudah ihsan, supaya ihsan udkurullaha podo ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron lawan sejatine iling yaiku rasa kathiron terus menerus. Fasabbihu bukratan wa asila, lakukanlah itu siang dan malam. Wa qala aidan lagi Ali Imran 191 tentang dzikir. Jikalau kau tidak bisa melakukan dzikir dengan berdiri, dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Udah, semuanya sudah diwariskan Allah, diberikan Allah kalimat terhadap jenengan. Jenengan tinggal sekarang memfokuskan wa amilus sholihah. Jadi selama 24 tahun sudah selesai, Pak. Mulai bab A sampai Z sudah kami berikan, tinggal jenengan laksanakan. Saya sendiri ya gak mungkin ada di dunia terus. Jasad saya juga bongkok, gitu. Entah kapan itu urusan Allah. Aku tapi yakin pasti Allah munculkan penerus yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Makanya secara syar'i, mengapa kami ndang lekas menulis menzahirkan Al-Quranul Qadim, supaya sebagai pegangan secara
perilaku rohania sampean, mungkin sampean cocok no dengan Al-Qur'anul Qadim yang tak tertulis dalam hati jenengan podo apa gak. Engko nek ra podo sampai ide sing tak tulis iku ya. Ngerti ide? Ngerti ide? Apa ya bahasa Indonesia diinjak. Jujur mawon ini kami masih memesan kertas lulang Pak dari Medan kalau nggak salah, ada dari Cina. Nanti maksud saya biar agak awet sampean nggak usah khawatir, mesti saya cetak, saya kirimkan sesuai pemesanan saya cetak sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang menginginkan. Tapi ingat, ini untuk kalangan orang yang sudah menerima kalimat. Kalau belum menerima kalimat, kasih aja kitab yang sebelumnya, Dasar Tauhid. Baru setelah ini diselesaikan, boleh untuk membaca berikutnya. Begitulah kesempatan malam hari ini terkait betapa pentingnya menjaga hubungan rohaniah jenengan pada Allah. Jagalah sampai akhir hayat kita masing-masing. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Indra saking Semarang. Badhe tangket. Dan saya ada 2 pertanyaan, sedikit narasi seperti yang pernah disampaikan bahwa ajaran ini sejak tahun 2014 bisa diartikan pada surat 20 ayat 14. Nah, di sini ada sebuah pesan yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran. Iseng-iseng saya mencari tanggal lahir saya, tanggal 11 April. Nah, saya cari di Al-Quran, ternyata surat 11 itu surat Hud ayat 4. Itu yang artinya kepada Allah lah tempat kamu kembali. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini? Dan juga kaitannya dengan tahun 2025 nanti, itu doa Musa, surat Toha ayat 25, lapangkanlah dadaku. Nah, seperti itu. Bagaimana cara membaca dan memahami pesan tersurat dan tersirat ini dalam Al-Quran? Yang kedua, surat Al-Waqiah ayat 83, itu ketika nyawa berada dalam kerongkongan, seharusnya engkau melihat, tetapi Allah lebih dekat daripada kamu, kenapa kamu tidak melihat? Nah, sebetulnya apa yang kita lihat, siapa yang kita lihat, dengan apa kita melihat, dan bagaimana caranya kita termasuk golongan orang-orang yang melihat tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama masih muncul rasa keaguan makhluk dalam diri kita, nggak akan pernah bisa membaca yang tersirat. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Yang tahu isi di dalam Al-Qur'anul Qadim, yang di situ disebut al-mutasyabihah, tafsir al-mutasyabihah, itu cuman Allah. Bagaimana mungkin manusia akan bisa membaca ayat yang tersirat, yang tertampil tertulis dan tercipta? Tertulis berarti Al-Quranul Karim, tercipta berarti alam ini Pak. Lawang sifat manusianya masih kental pada diri kita, nggak bisa Pak. Sifat manusiawiyah kita, syaratnya yang disebut sifat basariyah harus dilenyapkan dulu, baru di situ akan bisa membaca kandungan yang tersirat. Tadi dalam surat Hud ya, dalam surat Hud, letak kembalinya pada Allah. Jenengan kalih kula niki setiap saat dan waktu Allah itu bersama jenengan. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa kembali. Hanya orang yang hatinya butalah yang tidak bisa melihat. Hanya hati yang matilah yang tidak bisa sampai pada Tuhannya. Terus dengan apa kita melihat? Bapak Ibu, kalau kami bicara proses,
Proses dulu loh ya ini. Kita melihat itu dengan rasa, Pak. Itulah yang disebut ihsan. Untuk melihat nyata wujudnya Allah baik batin maupun dohir itu di situ. Makanya harus dibangun benar keihsanan mata hati jenengan ini yang disebut ainul basirah. Kalau sudah dikatakan melihat, bukan perkaranya mata hati yang melihat. La ibsarun, justru sebaliknya, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama si salik jenengan itu sudah fana, nama mata untuk melihat juga fana, nggak ada, nama kholik yang dilihat juga nggak ada. Itulah maksudnya ahad. Tadi sudah saya katakan di alam akhirat atau alam kelanggengan itu hanya yang ada wujudnya yang ada saja. Selain wujud abal-abal sudah tidak ada. Niku kalau tanya dengan apa kami melihat, dengan cara bagaimana kami melihat. Memang kalau kita masih berbahasa proses itu masih berlaku lah Pak. Namanya mata, salik, terus kholik itu masih berlaku. Tapi detik-detik dikatakan ahad sudah semuanya nggak ada. Semuanya nggak ada. Makanya di dalam bahasa Quran mengatakan ya innani anallah, sejatine Allah ya aku iki. Dengan enggak akhirnya la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya Pak, itu akan muncul dengan sendirinya dalam hati jenengan tatkala seiring berjalannya waktu, selain daripada aku urip itu nggak ada. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam itu, udah fanakan rasa keakuan dirimu sebagai makhluk yang ada itu, fanakan dengan cara rasakan sejatine urip iku wujudnya Allah. Nek sudah di situ jenengan sudah la haula wala quwata, akhirnya udah hancur, udah seperti hancurnya semapute Nabi Musa ketika saat ingin melihat wajahnya Allah, saat ketika beliau munajat atau zuhud di gunung Turi Sina. Musa bilwadil muqaddasi tua fakhla na'laika, lepasan kedua sandalmu karena kau sudah masuk di dalam lembah yang disucikan, disebut lembah tua. Itulah Pak alam kelanggengan. Ya apa sampean lepas sandal loro itu adalah syirik jali dan syirik khafi. Harus lepas, harus lepas semuanya. Baru di situ Nabi Musa semaput, gunungnya meleleh, hancur. Ya di situ maksudnya. Jadi nanti Pak sampean dengan sendirinya akan bisa baca, tapi sing baca bukan jenengan, tapi hidup dalam diri jenengan. Ingat sampean di dalam waktu tarbiyah, di dalam syariat, siapapun Anda jikalau mengandung hadas kecil nggak boleh membawa Al-Qur'an. Nggak boleh Pak, harus suci dulu. Apalagi hadas besar, nggak boleh, diancam dosa ya. Nggak boleh. Artinya jikalau dalam hati kita Pak masih ada dua syirik, jali dan khafi, lah nggak akan pernah tampak dan nyata Al-Quranul Qadim itu, nggak akan pernah tampak. Otomatis yo ora bakal bisa moco dawuh Allah yang tersirat. Oke, napa malih wau? Pertanyaannya tasik wonten keri mboten? Bagaimana kita golongan orang tersebut? Golongan yaitu minhum, sebagian golongan al-mukhlasin yang Allah pilih tadi. Pun iki ngomong proses. Iki yang belum, nek sampean sudah. Yang belum. Wajib wong iku duwe guru akhirat. Loro bakal diturunno, diajarno kalimat. Telu akan diperintahno kholwat, papat istiqomah, beres pun. Wan melaku takwa kecekel jenengan. Gusti Allah dawuh inna akramakum indallahi atqa
derajat yang paling luhur ing ngersani Allah adalah takwa. Itu tadi. Kalau bahasa takwa syariat itu larinya ke jasad, Pak. Tinggalkanlah larangan, jalankanlah perintah, sehingga diwajibkan sebagai rukun khutbah. Sah dan tidaknya khutbah itu, khutbatani itu ada di wasiat. Berarti takwa itu wasiat. Berarti saya sudah mewasiatkan. Niki penghujung dah. Penghujung, dan inilah hakikatin jenengan iki, apa yang sudah Allah berikan kalimat itu, yang sudah terima jenengan pemahamannya, sekaligus sudah diizini Allah membawa wasilah, lakukanlah khalwat terus menerus, dikir terus menerus, pun simple ngoten tok. Mustah kalau wani memastikan Anda akan makrifat dulu sebelum mati. Wis mesti. Mengapa saya berani memastikan? Karena Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah itu berjanji pada orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Berjanji apa? Bertemu. Ya sudah. Makanya saya berani mengatakan pasti itu. Masalah pertemuan kan macam-macam. Ada 1 detik, ada 1 menit, ada 1 jam, ada selawas-lawasi. Pokoknya dibagi telu. Musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Pun niki. Ciri nih orang ini, para golongan yang dipilih Allah ini tidak lepas dari ilmu amal istiqomah. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam budi saking Semarang, ini kok badhe nderek tanglet mengenai isyarah kula niku memang kula saking belajare niku mboten enten mursyid guru. Nah, dados sampak-sampak kula niku mlebet ten pundene Syekh Jumadil Kubro Rama. Trawulan. Mboten, wonten Semarang wonten. Kelakuane sapa iku? Anu niku. Pun lama, nah anu niku napa niku petilasan ngoten tiros nggih. Ngoten nggih. Nggih, petilasan mboten makam cuman petilasan. Sampun lami. Sampun lami. Lah, sak menika akhir niku nggih niku. Setelah menika kula angsal alame kok muka sapa nggih. Nggih. Untuk padahal iku memang kula dereng pirsa mengenai ainul napa dikir sirul asra kan mboten mangatos kula awam. Nggih. Tanpa guru tapi anu nggih. Asring siam 3 hari 3 malam mekaten. Nggih. Nggih, malah sekul teke niku ten malam-malam ngoten Mas. Menika lah kedahe kirang kedah pripun malih ngoten lho Pak. Kesane saged wonten ten Sirul Asrar. Ngoten nggih. Nggih Pak. Nggih. Nggih. Ngeten. Semua itu gak perlu disalahkan karena setiap diri punya proses masing-masing. Sing penting sekarang jenengan sudah diwasiati Allah wasilah tadi, untuk bagaimana caranya jenengan itu ketika saat campur lagi dengan dunia mukasyafah, hati sampean ada sambungan langsung datang Gusti Allah. Sebab ngeten Pak, di alam mukhadoroh kasunyatan niki, di alam mukasyafah goibe makhluk itu juga ada alam musyahadah. Ada alam akhirat. Tinggal pertanyaannya, si hamba itu ada wasilah ke alam musyahadah enggak? Ada wasilah tali sambung langsung pada Allah enggak? Kalau enggak ada, ini mohon maaf dulur-dulur kula. Bukannya saya menjelek-jelekan, enggak. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sampai kapanpun, puluhan tahun pun. Jikalau kita sudah pandai di dalam alam mukasyafah, tidak akan pernah akan sampai pada alam musyahadah bertemu Allah apabila wasilah belum diwasiatkan Allah terhadap kita, belum diwariskan pada kita. Udah sampean tanya pada teman-teman ahli torikoh, ahli aurat yang puluhan tahun, yang karomahnya bahkan bisa ngendek udan, bisa ngerutuhno udan, bisa melaku ndukur banyu, bisa sak jangkah nang Mekah. Sampeyan tanya, pasti jawabannya sama dengan apa yang ku jawab.
Nggak bisa. Estu. Nah, sekarang motivasi saya datang panjenengan Pak, khususnya yang bertanya, berhubung wasilah itu sudah Allah wariskan terhadap hati jenengan, fungsikan. Walaupun jenengan ada yang belum dibuka tentang alam kasaf, gak perlu, jenengan kok ada alam kasunyatan muhadoroh ini, harus ada sambungan langsung pada alam musyahadah, yaitu lewat wasilah tadi. Udah pasti jenengan akan bisa bertemu Allah. Kalau tidak bisa bertemu Allah, berarti Gusti Allah itu janjinya muhal. Tidak hanya surat Al-Ankabut, surat Al-Kahfi juga Allah berikan syarat 2 bagi hambaku yang ingin bertemu aku. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Bahkan ini tidak hanya umat Islam, secara syariat tidak enggak. Hindu, Buddha bisa. Atau Kapitayan, mohon maaf loh ya. Dulu kita, mbah-mbah dulu kita kan belum mengenal syariat, gitu. Agamane kabudan, lah ngono. Ilmu sejati. Sampeyan lihat di situ mengapa ayatnya pakai Rabbihi. Kalau surat niki surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi. Kahfi. Kalau surat Al-Ankabut, Ankabut. Coba mungkin diilingno. Niki memakai Allah. Niki bedanya di mana? Kalau boleh kami untuk menjawab, mengapa Al-Kahfi itu pakai Rob? Rob itu artinya Tuhan. Berarti untuk orang umum. Umat Islam bisa, ghairul Islam bisa. Dikatakan umat Islam itu kan orang-orang pada umumnya yang paham tentang hukum syariat dan menjalankannya. KTP ini Islam, tapi orang tahu melu syariat, iku mesti wong ngarani bukan Islam. Dulu Pak, mbah sampean kali kula dulu kan belum mengenal ngeten iki syariat. Ilmunya ilmu sejati, ilmu tauhid tok. Itu masuk. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ada 2 syarat. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, artinya ruhaniyah itu harus berlaku takwa. Bukan jasmani. Kalau syariatnya memang jasmani. Kalau hakikatnya ruhani. Kedua, wala yusyrik. Tidak boleh ada wujud selain Allah dalam hatinya. Ketika saat jenengan iki beraktivitas apapun, nggak boleh ngaku diri kita. Syarat 2 ini jikalau mencukupi, artinya sebagai syarat ini jenengan sudah ada, nggak ada alasan Allah menolak jenengan untuk tidak bertemu, nggak bisa. Pak, Quran iki hukum tertinggi di atas segala hukum miturut agama Islam. Setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma' qiyas. As-sunnah berarti cerita hadis yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Nah, ijma' qiyas, ijtihad, hasil dari ijtihad para alim ulama. Tergantung ijma' qiyas kitabnya versi apa, versi syariat apa versi tasawuf. Nek ulama tasawuf berarti atas dasar, mohon maaf, ijtihad beliau-beliau ahli tasawuf. Contoh, dibuka kitab Hikam selalu tasawuf, dibuka Ihya Imam Ghazali tasawuf. Hasil dari ijtihad beliau akhirnya ditulis untuk anak putu kita termasuk. Akhirnya sampai sekarang dipelajari. Aku yakin nggak akan pernah meleset dari apa yang Allah ajarkan langsung terhadap Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan langsung terhadap anak cucunya, dan termasuk orang-orang dekatnya yang disebut sahabat. Khalifah mesti akan menurunkan terhadap tabi'ina solihin. Nggak akan pernah geser, nggak akan pernah cidra. Ilmu-ilmu yang bernafaskan rohaninya nggak akan cidro. Sing cidro itu sing ditulis, sing miturut pahaman sarengat, itu lo cidro. Artinya cidro itu khilaf. Nyun sewu, kalau kita bicara masalah hukum syariah itu khilaf Pak. Madhabnya berapa terbagi?
Berapa terbagi? Katanya ilmunya satu dari Allah, tapi ini kok terbagi-bagi. Ya menurut istihati mereka sendiri-sendiri. Kalau lurus tentang masalah millata Ibrahim Hanif, condong ketauhidan, mulai nabi dan rasul siapapun sampai diteruskan sekarang zaman tabi'in solihin, murni, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan baik dari segi lafdiyahnya, lebih-lebih maknawiyahnya, nggak akan pernah geser sak rambut mboten saged. Tapi sing berubah itu sarengat. Wis contoh syariat Nabi Adam ya apa? Contoh nikah. Syariat Nabi Adam wong oleh nikah iku dulur kembar iku gak oleh dirabi bareng lahiri. Harus kembaran berikutnya. Qabil dan Habil. Kembarane Qabil iku dirabi Habil. Kembarane Habil dirabi Qabil. Nyun sewu Pak, kembarane Habil iku ora pate ayu. Irunge rada pesek. Nek kembarane Qabil, yo mancung. Mustah nek diwasi ku ngoten lho. Lah berhubung kembarane Habil iku syariate pada saat itu wajib dirabi Qabil, kembarane Qabil dirabi Habil. Qabil cemburu Pak, cemburu. Kembaraku cari Qabil, wong ayu dirabi Habil, aku oleh elek, kono oleh ayu. Akhirnya ditanamkanlah hasud dalam hatinya oleh iblis. Akhirnya terjadi awal pembunuhan di muka bumi, Qabil mateni Habil, mekaten syariate. Mudun-mudun syariate wis terakhir syariate Kanjeng Nabi. Beda. Cara sholatnya secara fisik juga beda. Beda-beda. Cuman kalau tauhidnya sama, nggak ada perubahan. Makanya sampai pengen tahu wahyu Allah yang nyun sewu Pak, asli terjaga oleh Allah sendiri, Al-Qur'anul Karim. Disebut Qadim adalah sebelum dunia iki tercipta itu sudah ada. Sebelum Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran secara tertulis ada, itu sudah ada. Lah ini nurnya dari Al-Quranul Qadim semuanya. Ada pertanyaan, mengapa harus pindah dari Jabur ke Taurat, terus dari Taurat ke Injil? Katanya semua sempurna. Mengapa kok ya harus ganti-ganti? Jawaban itu memang situ. Karena pada saat Jabur kemurnian itu dicidrai dalam segi arti maknanya, maka nyun sewu asline jiplakane teko Qadim dirutuhno maneh rupa Taurat. Wis, sama ceritanya. Taurat yang ngono. Dicidrai oleh tangan-tangan mereka yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Mereka ini yang terkuasai oleh hawa nafsu akan mendorong terhadap umat supaya hati umat ini condong terhadap kesenangan dunia. Sebab dengan begitu maka dia akan melalaikan Allah. Sampai Injil, sekarang Al-Quran. Pertanyaannya, saya tidak bicara dari segi lafadz ya, makna. Pengertian maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya, apakah ada yang dirubah? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan yang ahli kitab, enggak. Secara tulisan memang tidak diubah. Karena terjaga oleh para penghafal Al-Quran, termasuk yang disebut hafid dan hafidah. Makanya saya itu punya saudara
yang saya mengucapkan terima kasih dari segi lafat, saya keliru untuk diingatkan. Saya diingatkan segi lafat ya, tapi kami tidak akan pernah keluar dari segi makna. Makanya contoh dalam surat Az-Zumar ayat 18 ada saya memakai wawu ataf wayat tabiuna ahsanahu. Secara tertulis huruf itu memakai fa. Fayat tabiuna ahsanahu. Saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mengkritik. Di situ ada faedah dua. Pakai wawu ataf kemana? Pakai jawab syarat yang tersimpan di mana? Nah, kalau tahu dari segi nahwu sorobnya, kulo yakin lebih paham. Tapi tidak akan pernah keluar dari makna yang sesungguhnya maksud. Intinya gini, yastami'unal qaula, mereka ini yang menjadi orang yang dipilih Allah, golongan yang mukhlasin, ketika dia mendengarkan ajaran di jalur dinut tauhid yang Rasulullah sampaikan, fayat tabiuna ahsanahu, apabila mereka itu mendengarkan terus mau beriman, maka fayat tabiuna ahsanahu, tergolong kita itu termasuk orang mukhlasin. Tapi jikalau memakai wawu ataf, apa? Berkelanjutan ketika jenengan mendengarkan ilmu terus paham wa amilu. Loh, ngeten loh. Diteruskan jenengan mengamalkan, jadi nggak putus. Setelah ajaran itu jenengan imani, lalu jenengan amalkan, jadi nggak putus. Jadi secara maknawi tidak akan pernah berubah, tapi secara lafzi hurufnya seakan-akan berubah. Makanya saya matur suwun, diingatkan matur suwun banget, karena untuk menjaga dari sistem syar'i huruf-hurufnya itu sesuai dengan apa di dalam Al-Qur'anul Karim yang tertulis. Jadi Pak, kembali pada pertanyaan jenengan, kalau wau udah, yang penting jenengan itu selalu memupuk hubungan hati jenengan datang Allah. Wujudnya yaitu urip datang jenengan, diri jenengan dengan bentuk menghilangkan selalu pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan. Maka monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan pada malam hari ini, estu Allah mentakdirkan, menganugerahkan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, dan di tengah keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.